Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemaparan materi dengan tema persatuan dalam keberagaman. Next. Oke, tapi sebelum memasuki materi pemaparan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 19240915. Dengan saya, Teddy Alamsyah Saifullah dengan NIM 192414005. Saya Rifa Farezi dengan NIM 192411167. Saya Dwi Kurniawan dengan NIM 1924071. Saya Saskia Maulana dengan NIM 19240500. Saya dengan Nabila Ramadhani dengan NIM 19240608. Saya Sabrina Putri Abdullah dengan NIM 19240997. Oke, next. Konsep keberagaman dalam Islam. Oke, Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan saling menghormati antar sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan suku, budaya, maupun keyakinan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam memandang keberagaman tersebut. Oke, pada slide kali ini dijelaskan bahwa Islam menjadi petunjuk menuju jalan yang lurus sesuai ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad. Selain itu, keberagaman atau pluralitas juga merupakan sunatullah, yaitu ketentuan dari Allah yang harus dihargai dan dihormati. Bahkan sejak zaman para sahabat Nabi, keberagaman sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Next. Untuk selanjutnya, teman saya akan menjelaskan materi untuk pada slide kali ini. Di slide ini materinya tentang landasan Al-Quran tentang keberagamaan. Dari surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal atau lita'arofu. Kemuliaan di sisi Allah bukan berdasarkan suku atau bangsa, melainkan tingkat ketakwaan. Di slide ini, persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dijelaskan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi sesama mukmin adalah bersaudara. Kewajiban untuk mendamaikan saudara yang berselisih dan bertakwa agar mendapatkan rahmat. Islam mengutamakan keharmonisan dan perdamaian. Next. Penyebab perbedaan aliran biasa terjadi karena adanya pergolakan politik dalam negeri, lalu proses perubahan kultural dari tradisional ke modern, kemudian masuknya pemikiran dari non-muslim, dan transisi dari politik regional ke politik dunia. Next. Pada slide ini dijelaskan tentang prinsip dasar dalam menyikapi pluralisme atau keberagaman. Prinsip pertama adalah keberagaman yang lapang. Maksudnya, seseorang memahami ajaran agamanya dengan kesadaran dan pemahaman yang baik, bukan hanya ikut-ikutan. Dengan begitu, kita bisa menghargai perbedaan tanpa kehilangan keyakinan kita sendiri. Prinsip kedua yaitu keadilan yang objektif. Artinya, kita harus bersikap adil kepada siapapun. Kita harus bersikap adil termasuk kepada orang yang berbeda agama atau pandangan. Sikap adil tidak boleh dipengaruhi rasa suka maupun tidak suka. Dengan adanya keadilan, kehidupan bermasyarakat bisa menjadi lebih harmonis dan damai. Next. Selain itu juga ada prinsip dakwah dengan dialog. Maksudnya, menyampaikan pendapat atau ajaran dengan cara yang bijaksana, sopan, dan argumentatif melalui dialog antar agama atau interface dialog. Tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk membangun pemahaman dan menghargai perbedaan. Kemudian ada prinsip kompetisi positif. Dalam kehidupan yang beragam, perbedaan seharusnya menjadi motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya melalui kegiatan sosial, membantu sesama, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi keberagaman bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi dorongan untuk menciptakan hal-hal yang positif. Next.
Di slide ini yaitu konsep toleransi atau tasamuh. Tasamuh berarti kelonggaran, kelapang dadaan, dan kelembutan. Toleransi Islam berlaku bagi sesama muslim maupun non-muslim. Islam menawarkan dialog dan saling menghormati bukan paksaan. Next. Toleransi dalam hal sosial, Islam memperbolehkan hidup berdampingan secara damai dalam kaum Nasrani dan Yahudi. Contoh interaksi sosial yang pertama, melakukan perdagangan atau jual beli yang adil. Yang kedua, tolong menolong dan menjenguk orang sakit. Next. Di sini ada batasan toleransi dalam Islam. Toleransi tidak berlaku dalam 3 hal, yaitu pertama, sistem nilai dan akidah, berarti tidak boleh mengikuti cara ibadah agama orang lain. Quran dalam surat Al-Kafirun. Kedua, tauhid. Keyakinan mengesahkan Allah tidak bisa disamakan dengan Tuhan agama lain. Ketiga, tasyri atau hukum. Aturan mutlak dari Allah yang tidak bisa dikompromikan. Next. Di slide ini perumpamaan umat Islam melalui hadis. Yang pertama, satu tubuh. Umat Islam diibaratkan seperti suatu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit, demam, dan susah tidur. Makna dari hadis ini adalah sama muslim harus memiliki rasa empati, peduli, dan saling membantu ketika ada saudara yang mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, satu bangunan. Umat Islam juga diibaratkan seperti satu bangunan yang saling menguatkan suatu sama lain. Artinya, setiap muslim memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kerjasama, dan solidaritas agar umat tetap kuat dan harmonis. Dari kedua hadis ini, kita dapat memahami bahwa Islam mengajarkan persaudaraan, kepedulian sosial, dan pentingnya menjaga kebersamaan antar sesama umat manusia. Next. Jadi, kesimpulannya, kebenaran mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 147. Umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, Islam juga mengajarkan toleransi yang benar, yaitu menghormati perbedaan tanpa harus mencampur adukan keyakinan. Sikap toleransi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Dengan menerapkan nilai persaudaraan, kepedulian, dan toleransi sesuai ajaran Islam, maka Islam dapat menilai menjadi rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Oke, kita sudah berada pada tahap akhir pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.